Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat ya. Pagi hari ini kita akan belajar masih di tema 2 ya, untuk muatan pelajaran PKN. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban ya. Khususnya hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari ya, termasuk dalam bagaimana untuk pemanfaatan dari energi listrik, kemudian pemanfaatan bahan bakar minyak, serta satu lagi yaitu hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi air. Oke, langsung saja kita belajar bersama. Oke, langsung saja ya kita bahas untuk pelajaran hari ini ya, yaitu tema 2, selalu berhemat energi ya, untuk kelas 4. Jadi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PKN KD 3.2 dan 4.2 ya, tentang hak dan kewajiban ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian hak dan kewajiban itu apa, kemudian hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, dan satu lagi bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban. Oke, kita mulai ya materinya tentang hak dan kewajiban, tetapi sebelum kita mulai tentunya kita harus mengingat kembali apa itu hak dan apa itu kewajiban ya. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban sendiri adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Contohnya misalnya ada seorang yang bekerja. Nah, maka setelah pekerjaan selesai, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Nah, jadi kewajiban dia itu bekerja, sedangkan haknya dia setelah pekerjaan selesai tentulah dia harus mendapatkan upah lah itu. Misalnya juga ya, kita sebagai pelajar ya, anak-anak sebagai pelajar yang belajar di sekolah. Nah, jadi berhak untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah, tetapi tentunya wajib mengikuti peraturan di sekolah. Jadi ada hak dan juga ada kewajiban. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban sendiri itu harus dilaksanakan secara seimbang ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap berbagai macam sumber energi. Jadi di sini nanti kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber energi air yang pertama, yang kedua terhadap sumber energi listrik ya, atau terhadap energi listrik, dan yang ketiga terhadap energi bahan bakar minyak. Nah, oke, kita bahas yang pertama tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi listrik ya. Jadi hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari ya, terhadap sumber daya alam, diantaranya terhadap energi listrik, air, dan juga bahan bakar minyak. Nah, air sendiri merupakan salah satu sumber energi ya. Jadi segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi ya. Ini ada kaitannya juga dengan muatan pelajaran IPA ya. Kemudian kira-kira apa saja hak yang dapat kita peroleh dari pemanfaatan air tersebut? Nah, kita itu berhak apa toh kalau terhadap pemanfaatan air? Nah, ini yang pertama, kita berhak mendapatkan air bersih ya. Kemudian selanjutnya kita juga berhak mendapatkan aliran air yang lancar. Jadi misalnya kita di lingkungan perumahan ya, kita sudah
berusaha sebaik mungkin ternyata aliran airnya tidak lancar, lah itu juga kita bisa komplain ya, karena kita juga tentunya sudah melakukan kewajiban kita yaitu membayar tiap bulan, tetapi airnya tidak lancar misalnya dari PDAM, lah itu. Jadi kita berhak untuk mendapatkan air bersih, mendapatkan aliran air yang lancar, kemudian apalagi berhak untuk memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, untuk minum. Nah, itu juga merupakan pemanfaatan air ya, sebagai hak kita. Selanjutnya, hak yang kita dapatkan dari pemanfaatan air itu misalnya kita sebagai petani ya, kita juga berhak untuk memanfaatkan air untuk mengairi sawah kita ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil panen yang bagus. Selanjutnya, setelah kita membahas hak ya terhadap pemanfaatan air, nah kemudian apa kewajiban yang harus kita lakukan dalam pemanfaatan air tersebut? Nah, jadi tentunya ada hak, pasti ada kewajiban. Nah, kewajiban kita yang pertama yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan. Kenapa harus kita gunakan sesuai kebutuhan ya? Kita bisa membayangkan ya, di daerah-daerah yang kekurangan air ya, mereka sangat miris sekali ya mencari air sampai berkilo-kilo untuk mendapatkan air bersih ya. Kita yang kebetulan airnya melimpah ya, kita juga harus bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apalagi menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Nah, ini juga merupakan kewajiban kita ya. Selanjutnya, tidak mencemari air dengan limbah ya, entah itu air sungai ataupun air laut, nah karena bisa merusak makhluk hidup yang ada di sana. Dan juga tentunya kita tidak bisa memanfaatkan lagi air tersebut apabila sudah tercemar oleh limbah. Nah, kemudian yang terakhir kewajiban kita dalam pemanfaatan air adalah kita harus menjaga kelestarian air. Nah, menjaga kelestarian air itu misalnya tadi dengan menggunakan sesuai kebutuhan ya, kemudian menanam pohon. Nah, menanam pohon itu juga salah satu cara menjaga kelestarian air karena ini berkaitan dengan daur air ya. Kalau terdapat banyak pohon maka airnya bisa tersimpan di situ ya. Beda kalau misalnya sudah menjadi bangunan-bangunan beton, nah maka airnya tidak bisa atau tidak dapat disimpan. Lah ini tadi tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, terutama adalah air. Nah, selanjutnya yang kedua setelah air akan kita bahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, yaitu listrik ya. Siapa yang tidak kenal energi listrik ya? Energi listrik itu merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan ya pada saat ini. Bayangkan kalau tidak ada energi listrik ya, tidak hanya lampu, sekarang kita menggunakan peralatan elektronik ya, juga membutuhkan energi listrik. Lah, kira-kira apa saja hak dan kewajiban kita terhadap energi listrik ya? Jadi pemanfaatan air itu salah satunya sebagai pembangkit listrik. Ini hanya salah satu pemanfaatannya. Pembangkit listrik itu ada banyak sekali sebenarnya, tidak cuma dari air ya. Dari pembangkit listrik tenaga surya bisa, tenaga panas bumi ya, tenaga nuklir ya juga bisa. Nah, ini salah satunya karena kita ada hubungannya dengan air tadi ya. Ini pemanfaatannya. Kemudian hak dan kewajiban kita ya terhadap energi listrik. Yang pertama kita bahas tentang hak dulu ya. Hak dalam memanfaatkan energi listrik ya, diantaranya bisa menggunakan energi listrik kapan saja. Nah, kita berhak ya menggunakan energi listrik kapan saja. Misalnya kita sudah setiap bulan membayar listrik, tetapi ternyata kita hanya bisa menggunakan listriknya hanya di malam hari saja. Nah, itu kita juga berhak untuk mempertanyakan ya, kenapa kok hanya bisa menggunakan malam saja. Jadi kapan saja itu berarti dalam waktu yang kita inginkan. Kemudian bisa menggunakan energi listrik di mana saja, entah itu kita di rumah,
di jalan, misalnya kita bisa memanfaatkan, itu adalah hak kita. Kemudian mendapatkan energi listrik yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari ya. Jelas, misalnya kita di rumah mau masak, oh tiba-tiba listriknya mati. Lah, kita berhak mempertanyakan hal tersebut. Nah, itu tadi ya, tentang hak kita dalam sumber energi listrik. Kemudian selanjutnya, kewajiban kita terhadap energi listrik itu apa saja? Nah, kewajiban dalam memanfaatkan energi listrik diantaranya adalah yang pertama, menggunakan energi listrik seperlunya. Jadi kalau misalnya malam hari kita sudah tidur di kamar tidur, kita bisa mematikan lampu ya. Misalnya kita nonton TV kok sudah ngantuk, ya kita matikan, jangan TV-nya yang nonton kita lah itu. Jadi kita bisa menggunakan energi listrik seperlunya. Kemudian tidak membuang-buang energi listrik. Nah, itu misalnya pada saat siang hari ya, lampu di depan rumah kita sebaiknya kita matikan. Nah, itu juga supaya tidak membuang-buang energi listrik. Selanjutnya, menjaga energi listrik dengan baik ya. Ini jelas itu juga merupakan kewajiban kita. Nah, ini sekarang setelah bagaimana cara menjaga energi listrik, tentang hak dan kewajiban, selanjutnya adalah hak dan kewajiban kita terhadap bahan bakar minyak ya. Kita lihat gambar di belakang ini adalah mobil ya. Mobil ini tentulah dia membutuhkan bahan bakar, yaitu bahan bakar minyak ya. Entah itu premium ya, entah itu pertamax, entah itu pertalite ya, entah itu solar ya. Dia membutuhkan bahan bakar minyak di sini ya. Nah, bahan bakar minyak sendiri itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya. Jadi dia terbuat dari fosil ya, yang membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya ya untuk terbentuk. Makanya kita harus menjaga supaya tidak terjadi kelangkaan. Nah, di sini penggunaan yang berlebihan itu akan mengakibatkan adanya kelangkaan atau mengakibatkan habis. Akibatnya apa? Nah, kita akan susah untuk bepergian. Jadi hak kita untuk bisa bepergian dengan menggunakan kendaraan umum, dengan menggunakan kendaraan ya, tidak bisa lagi. Karena apa? Karena bahan bakarnya langka lah. Jadi hak kita tidak akan terpenuhi lah. Untuk itu maka kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Dengan kita menghemat penggunaan, maka kita akan mendapatkan hak kita, yaitu apa? Kita bisa memanfaatkan energi berupa bahan bakar minyak. Nah, di sini saya sedikit mengulas tentang bagaimana cara menghemat bahan bakar minyak ya. Ini kita lihat gambar di belakang sini adalah gambar sepeda. Apakah bisa sepeda untuk menghemat bahan bakar minyak? Oke, kita simak penjelasannya ya. Yang pertama, menggunakan bahan bakar minyak hanya untuk menempuh jarak jauh. Misalnya untuk luar kota ya. Kalau misalnya kok kita hanya pergi ke tetangga, tidak perlu kita naik mobil atau naik motor ya. Itu juga supaya dapat menghemat bahan bakar minyak ya. Kita bisa jalan saja karena jarak dekat, atau tidak kita naik sepeda ya, sambil olahraga bisa jalan, bisa naik sepeda lah ini ya. Jadi jika jarak dekat kita bisa menggunakan sepeda atau jalan kaki. Nah, kemudian apalagi? Mulai beralih dengan menggunakan kendaraan umum ya. Menggunakan kendaraan umum itu selain menghemat bahan bakar minyak juga dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara juga ya. Karena kendaraan yang keluar menjadi lebih sedikit sehingga bahan bakar akan lebih hemat, polusi berkurang, macet juga akan berkurang. Nah, kemudian selanjutnya apa? Mulai beralih menggunakan energi alternatif ya. Banyak sekali energi alternatif itu, misalnya
sekarang sudah ada yang namanya mobil listrik ya, mobil listrik. Jadi bahan bakarnya tidak menggunakan bahan bakar minyak tetapi menggunakan energi listrik ya. Itu salah satu contoh energi alternatif. Nah, untuk pembahasan selanjutnya tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi setiap manusia tentulah memiliki hak ya. Dan pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Misalnya, kita berhak menggunakan listrik di rumah. Tadi ya udah sedikit dijelaskan, misalnya untuk nonton TV, menyalakan lampu, memasak dan masih banyak lagi. Tapi jangan lupa ya, setiap bulannya kita harus membayar tagihan, itu merupakan kewajiban kita. Jadi setelah melaksanakan kewajiban kita, maka kita berhak untuk mendapatkan hak kita tadi ya. Jadi kita bisa mendapatkan hak kita nonton TV, nyalakan lampu dan masih banyak lagi. Tapi ingat ya, kewajiban kita setiap bulannya untuk membayar tagihan listrik tersebut. Jadi sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Itu yang lebih baik seperti itu. Nah, kira-kira apa akibat jika tidak melaksanakan kewajiban? Maka kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, kita tidak akan mendapatkan hak kita. Oke, mungkin ini dulu ya pembahasan mengenai hak dan kewajiban ya terkait dengan sumber energi, yaitu hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sumber energi serta bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Demikian tadi anak-anakku sekalian ya, penjelasan tentang hak dan kewajiban serta pelaksanaannya khususnya terhadap sumber-sumber energi ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.